Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan disampaikan berkenaan dengan fadilah bersalawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis-hadis. Banyak sekali fadilah salawat dari hadis-hadis Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini akan disampaikan beberapa hadis tersebut. Namun mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memerintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman-Nya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya adalah sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah untuknya dan sampaikanlah salam keselamatan kepadanya. Itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 57 yang memerintahkan kepada kita orang mukmin yang sejati untuk membaca salawat Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak guna kita mendapatkan fadilah dan faedah berselawat. Di dalam hadis diantaranya diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya, pada hari pembalasan orang yang paling dekat denganku adalah mereka yang paling banyak membaca salawat untukku. Terdapat di dalam Abu Bakar Muhammad bin Abi bin Sabit Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faslil Wasal Al-Mudraj. Jadi di sini jika kita ingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus berselawat. Yang senada dengan itu juga, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, pada setiap tahap yang menakutkan di hari pembalasan, orang yang paling dekat denganku adalah mereka yang paling banyak berselawat atasku di dunia. Begitu juga junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW di dalam sabdanya yang lain menyampaikan bahwa selawat yang disampaikan Allah Ta'ala dan para malaikatnya sudah cukup perlindungan bagi beliau. Amalan untuk berselawat itu hanya sebuah kesempatan yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman agar memperoleh pahala bagi diri mereka sendiri. Yakni terdapat di dalam hadis Kanjul Umal dari sahabat Anas. Jadi salawat ini jika kita baca bukan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi adalah untuk siapa yang membacanya. Di dalam riwayat yang lain dari Fudallah ibnu Ubaid telah menyebutkan suatu kali ketika baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW melihat sedang duduk, datang seseorang lalu di depan beliau melaksanakan sholat, kemudian berdoa, Ya Allah, ampunilah aku dan kasihanilah aku. Maka Rasulullah SAW bersabda, Anda sangat terburu-buru. Hendaknya Anda terlebih dahulu memuji dan mengagungkan Allah Ta'ala, kemudian berselawat atasku, dan barulah memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Hal ini terdapat di dalam hadis Tirmizi. Jadi di dalam berdoa pun kita jangan langsung memohon apa yang kita butuhkan, tetapi kita harus memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
lalu kita berselawat, barulah kita memanjatkan doa apa yang kita inginkan. Di riwayat yang lain ada disebutkan bahwa dari Abdullah ibnu Ammar ibnu Al-As mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ketika kalian mendengar suara muadzin memanggil untuk sholat, hendaklah kalian mengulangi kata-katanya. Kemudian setelah itu berselawatlah. Itu tugasku. Orang yang berselawat akan memperoleh rahmat 10 kali lipat dari Allah Ta'ala. Bahkan ada satu derajat di antara tingkatan-tingkatan di surga yang hanya akan diberikan kepada seorang hamba Allah Ta'ala. Dan saya berharap bahwa itu adalah saya. Maka carilah sarana ganti rugi untuk itu. Permohonan seperti ini diperbolehkan bagi siapa saja yang ingin mencari sarana tersebut sebagai perlindungannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi setelah kita berkumandang azan atau kita yang mendengarkan setelah azan, hendaknya kita berselawat, akan mendapatkan rahmat 10 kali lipat. Bahkan dikatakan tadi ada satu derajat tingkatan surga ya, untuk diraih. Kemudian juga yang terakhir saja dari Hajat Umar radhiyallahu ada berkata, yakni suatu doa pelindung akan ada di antara langit dan bumi. Maksudnya dia akan tergantung. Tidak ada bagian dari doa yang akan sampai ke atas, yaitu ke Allah Ta'ala, jika salawat tidak dipanjatkan atas Nabi Muhammad SAW. Ini terdapat di dalam Sunnah At-Tirmidzi. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, tatkala kita berdoa pun kita tidak membaca salawat, maka doa kita akan tergantung antara bumi dan langit. Artinya doa kita tidak akan sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, berkenaan dengan selawat, yang lebih disukai adalah yang telah diucapkan oleh lidah yang berberkat Nabi besar Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat tersebut adalah berbunyi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Engkau adalah yang maha terpuji dan maha agung. Lanjutnya, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahkanlah keberkatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Engkau telah limpahkan keberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Engkau adalah yang maha terpuji, maha agung. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dapat disampaikan berkenaan dengan fadilah berselawat Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam hadis-hadis. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Yang terpenting kita dapat mengamalkannya. Allahumma amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.